Chapter 130. Perempatan 1. Putri Yojin Wong, Yoyonha. Skandal Arrogation. Putri pemimpin guild menjalankan guild. Yoyonha menggigit kuku jarinya saat dia menyaksikan berita itu. Karena wabah monster terjadi di tengah Seoul ketika laporan pertama kali keluar, dia pikir itu akan terkubur di bawah berita yang lebih penting. Namun, bukan itu masalahnya. Sebaliknya, lebih banyak artikel berita tentang esensi selat keluar mulai dari hari kedua, dan bahkan desas-desus palsu mulai beredar sejak hari ketiga. Smartwatch-nya terbakar karena semua panggilan dan pesan yang dia dapatkan, dan dia juga diserang di akun media sosialnya. Dia berada di ujung penerima segala macam komentar mengejek, mengatakan bahwa dia tidak layak atas tempatnya atau bahwa dia menggunakan penampilannya untuk membujuk orang. Jumlah stres yang dia alami membuatnya sakit kepala. Yoyonha menutup matanya dan menekan dahinya. Dia biasanya memperhatikan serangan seperti itu sebelum terjadi, tetapi dia tertangkap benar-benar lengah kali ini. Begitulah cara mengaturnya dengan cermat. Aku terlalu santai. Yoyonha mengkritik dirinya sendiri dengan kepahitan. Dia hanya menggunakan guild informasinya untuk mengawasi ancaman luar, membiarkan ancaman internal tidak terdeteksi. Itu tidak terlihat bagus. Meskipun sebagian besar uang Yoyonha berasal dari ibunya, masih Yoyonha yang menggunakan uang itu untuk berinvestasi di berbagai bisnis. Meskipun itu tidak ilegal dengan cara apapun, memang benar bahwa uang Essence of the Stride digunakan untuk berinvestasi pada bisnisnya. Karena Falling Blossom adalah guild informasi yang aktif di Valet Banquet, dia tidak akan bisa menghindari dikeluarkan dari Cube begitu publik mengetahui. Itu juga akan berdampak negatif pada guild secara keseluruhan. Namun, yang paling mengkhawatirkannya adalah betapa kecewanya ibunya. Siapa ini? Yoyonha menggigit bibirnya. Terlalu banyak data internal guild menjadi publik. Jelas, pelaku adalah anggota guild dan kemungkinan berasal dari faksi wakil ketua. Satu-satunya masalah adalah bahwa tidak ada seorang pun dari fraksi wakil pemimpin harus memiliki begitu banyak informasi tentangnya. Perutku. Perut Yoyonha bergejolak karena stres. Dia membenamkan kepalanya di atas meja saat dia meremas perutnya. Waktunya tidak baik. Masa lalu Kim Ha-jin. Kematian Chai Jinyon. Kampanye Tower of Miracle Graces Critter Graces. Perutku. Kali ini, perut Yoyonha sakit karena alasan yang berbeda. Rahmat suci pencipta saat ini berada di tengah-tengah menaklukkan menara keajaiban. Jika mereka berhasil, Essence of the Stride hanya akan mengejar bayangan mereka, tetapi sekarang dengan skandal ini, Essence of the Stride mungkin bisa jatuh di bawah posisi peringkat 2 mereka. Yoyonha memutar kakinya saat dia menangis. Selama 4 hari terakhir, dia kesulitan tidur dan makan. Tidak aneh jika dia pingsan kapan saja. Maafkan aku, Nona muda. Yoyonha mengangkat kepalanya. Ada apa sekarang? Seseorang datang untuk menemuimu. Terganggu, Yoyonha terangkat dan menginjak telepon. Aku sudah bilang untuk mengusir semua reporter. Dia bukan reporter, tapi seorang kadet. Dia terus mengatakan bahwa dia adalah sekutu Nona muda. Sekutu. Yoyonha mengerutkan alisnya. Sekutu. Hanya ada satu orang yang bisa menyebut dirinya sekutu. Apakah itu, Kim Ha-jin? Ya, dia bilang dia punya sesuatu untuk diberikan padamu. Haruskah aku membiarkannya masuk? Katakan padanya untuk menunggu. Saya akan keluar sendiri. Petik 2. Yoyonha meninggalkan kamarnya dan keluar ke lobi rumah keluarganya. Meskipun butuh beberapa waktu untuk sampai ke sana, itu tidak dapat membantu mengingat ukuran rumah yang besar. Yoyonha mendesah kecil saat dia membuka pintu depan. Udara luar mengalir deras. Dia menghirup udara segar untuk pertama kalinya dalam beberapa saat. Dia bisa melihat Kim Ha-jin menunggu di gerbang utama di luar taman mansion. Ketika Yoyonha memberi tanda, penjaga membuka gerbang. Kim Ha-jin berjalan ke arahnya. Ada apa? Yoyonha bertanya ketika Kim Ha-jin tiba di pintu depan. Kim Ha-jin mengangkat sebuah kantong plastik. Kamu tidak mengangkat panggilan atau menanggapi pesan-pesanku, jadi aku datang ke sini sendiri. Ya, seperti yang kau tahu, hal-hal belum berjalan dengan baik. Ngomong-ngomong, apa itu? Petik 2. Yoyonha menunjuk ke kantong plastik itu. Kim Ha-jin membukanya dan menunjukkan apa yang ada di dalamnya. Kue beras pedas, sundae, kue ikan, hamburger, ayam goreng. Diisi dengan semua jenis makanan yang Yoyonha sukai. Aku sudah bilang aku tidak suka hal-hal ini. Yoyonha hampir jatuh ke godaan, tetapi dengan cepat tersentak keluar dan bereaksi tajam. Itu karena kebiasaan lamanya. Agar tidak terlihat lemah dalam situasi seperti itu, ia harus mengungkapkan duri-duri itu. Ini hanya hadiah. Namun, Kim Ha-jin memaksakan kantong plastik itu ke tangan Yoyonha. Sungguh. Meskipun Yoyonha benar-benar ingin menolak, bau makanan yang naik dari tas mencegahnya melakukannya. Petik 2. Aku akan membuangnya di tempat sampah. Saya tidak bisa membiarkan mereka berbaring di sini. Petik 2. Tentu, lakukan apa saja. Ngomong-ngomong, apakah orang tuamu ada di rumah? Petik 2. Mereka di luar berurusan dengan apa yang terjadi.
Saya tidak tahu apakah itu akan dapat dipulihkan. Petik 2. Tiba-tiba, Kim Ha-jin menyeringai. Setelah merogoh sakunya, dia mengeluarkan sebuah amplop besar. Yoyonha memiringkan kepalanya dan bertanya. Apa itu? Peluru. Peluru. Kim Ha-jin menyerahkan amplop itu padanya. Meski bingung, Yoyonha menerima amplop itu dan membukanya. Agensi Kebenaran. Terima kasih telah menggunakan Truth Agency, pusat kepercayaan dan kejujuran. Informasi yang Anda inginkan telah dirangkum di bawah ini. Berikut ini adalah daftar orang-orang yang terkait dengan skandal arogasi Yoyonha. Di halaman pertama ada logo apel yang setengah digigit dengan tulisan, Agensi Kebenaran. Apa ini? Agensi Kebenaran. Anda belum pernah mendengarnya. Mereka adalah agen informasi terpanas saat ini. Saya menghabiskan sedikit uang saya. Petik 2. Kim Ha-jin terdengar seperti sedang berakting. Tercengang, Yoyonha bertanya lagi. Ada apa dengan apel yang setengah digigit? Kurasa itu logo mereka. Kenapa logo ini seperti ini? Saya yakin Anda akan kecanduan jika Anda melihatnya cukup lama. Petik 2. Tapi itu terlihat buruk. Yoyonha meliriknya sekali lagi. Berikut ini adalah daftar orang-orang yang terkait dengan skandal arogasi Yoyonha. Baris terakhir menarik perhatiannya terutama. Petik 2. Tidak apa-apa, aku bisa menghadapinya sendiri. Saya tidak malu untuk menerima bantuan tentang masalah pribadi seperti itu. Petik 2. Siapa bilang itu gratis? Yoyonha mencoba mengembalikan amplop itu, tetapi Kim Ha-jin mengambilnya dari tangannya sebelum dia bisa melakukannya. Kamu juga membuat armor, kan? Ya, tentu saja. Bagaimana dengan baju besi untuk binatang buas? Petik 2. Kenapa kita membuat itu? Cobalah. Dia kemudian mengembalikan amplop itu. Yoyonha mengambil amplop itu seolah-olah dia terpesona oleh mantra. Dan baca itu dengan seksama. Dengan itu, Kim Ha-jin berbalik dan pergi. Apa itu tadi? Yoyonha mengawasinya pergi dengan wajah kosong. Begitu dia pergi, dia ingat amplop di tangannya dan mengintip ke dalam. Sama dengan. Pelaku. 1. Park Sang-ho. Simpan catatan rahasia transaksi Yo Jin Wong di basis data pribadinya. Serakah untuk uang. Telah berpartisipasi beberapa kali dalam kampanye Dungeon ilegal wakil ketua. Sama dengan. Yoyonha membelalakkan matanya. Daftar di dalam amplop tidak hanya memiliki nama-nama pelaku, tetapi juga bukti pasti atas kesalahan mereka. Apa ini? Yoyonha dengan cepat mengangkat kepalanya. Namun, Kim Ha-jin sudah mengemudi dengan sepedanya. Mata Yoyonha mengejarnya dengan linglung. Air pasang cepat berbalik. Meskipun Yoyonha berada di pusat skandal pada awalnya, itu dengan cepat berubah ketika kesalahan dari faksi wakil pemimpin dibawa ke cahaya. Penyelundupan, perekrutan tentara bayaran secara ilegal, penaklukan Dungeon yang tidak dilaporkan dan penggelapan pajak. Tentu saja, karena mereka masih anggota Essence of the Stride, tidak mungkin bagi Guild untuk menghindari jatuhnya pangkat sementara dan hilangnya kepercayaan publik. Namun, hanya pertumbuhan dan kemakmuran yang menunggu mereka dengan semua akar busuk yang dicabut. Yoyonha tidak diragukan lagi akan memimpin Essence of Stride ke posisi peringkat 1 dunia. Terima kasih banyak. Tolong sampaikan juga pesannya kepada Badan Kebenaran. Terima kasih, anggota Guild dari fraksi wakil ketua merendahkan kakiku pangkat-pangkat. Oh benar, apa yang kamu maksud dengan baju besi untuk binatang buas? Kami belum pernah membuatnya sebelumnya, tetapi kami dapat menghasilkan sebanyak yang Anda inginkan dengan kualitas terbaik. Beri kami detailnya. Emotikon tupai menggenggam tangannya dan berterima kasih. Hari ini tanggal 13 Februari. Setelah membalas pesan Yoyonha secara rinci, saya memeriksa pengumuman Kyuup yang baru saja dirilis. Peringkat kadet. Kim Ha-jin, peringkat 334 peringkat 121, 213. Peringkat kadet telah berubah. Saya naik 213 peringkat dan sekarang di peringkat 121, mencapai 10% dari taruna di kelas saya. Itu adalah perubahan drastis, mengingat saya berada di peringkat 934 setahun yang lalu. Karena penasaran dengan reaksi orang-orang, saya masuk ke komunitas kadet Kyuup. Kim Ha-jin, dia naik di peringkat. Maksudku, dia adalah dewa dalam teori. Tampaknya, ia mendapat nilai sempurna di semua tes PRAI. Saya tidak berpikir siapapun dapat menyangkal bahwa ia jenius. Saya mendengar para profesor mengatakan bahwa dia dapat dengan mudah memenangkan hadiah Nobel jika dia berfokus pada teori. Tapi tidak ada desas-desus tentang dia yang ingin menjadi tentara bayaran. Kenapa dia melakukan itu? Bahkan dengan hadiah yang berhubungan dengan pistolnya, banyak guild peringkat menengah-menengah mengejarnya. Aku dengar dia mungkin masuk ke guild pengadilan kerajaan Inggris. Serikat Pengadilan Kerajaan Inggris. Kakek tunggu, apakah ini Rahel? Tidak, saya tidak tahu apa yang Anda maksud dengan itu kek. Seperti yang saya harapkan, nama saya ada di sekitar komunitas kadet. Sebagai catatan, PRAI adalah singkatan dari Phenomenon Realm Analysis 2. Selamat, peringkat 100. Pada saat itu, pesan Rahel tiba. Terima kasih.
Setelah membalas, saya memeriksa peringkat Rahel juga. Rahel, peringkat 3. Dia masih di peringkat 3. Itu tidak bisa membantu karena Kim Suho dan Shin Jong-hak berada di peringkat 1 dan peringkat 2. Chae Na-yun juga masih di peringkat 4, sementara Yo Yeon-ha telah jatuh ke peringkat 9. Itu tidak terlalu mengejutkan, karena saya tahu dia hanya peduli untuk tetap berada di peringkat 10 besar. Oh benar, kapan kamu akan datang ke Inggris? Liburan musim dingin akan segera berakhir. Rahel pasti mengirimnya tanpa banyak berpikir, tetapi itu membuatku merenung. Tahun ajaran baru dimulai agak terlambat untuk Taruna tahun kedua. Tidak hanya kelas yang akan dipindahkan, Taruna harus merumuskan jadwal mereka sendiri seperti di perguruan tinggi. Saat ini, saya sedang berpikir untuk keluar. Saya pikir saya tidak akan bisa pergi. Saya tidak punya waktu. Ah masa, sayang sekali Pibibib. Aku pulang gelombang. Meong gelombang. Pada saat itu, pintu terbuka, dan Evandel dan Hayang masuk. Oh, selamat datang kembali. Saya bangkit dan menyapa kedua anak itu. Baru-baru ini, Evandel lebih sering berkencan. Namun, saya tidak khawatir. Karena saya berada di lingkungan yang kaya, ada banyak taman bermain dan kafe yang aman di sekitar. Hajin, aku meluncur hari ini. Oh ya, bagaimana itu? Itu seperti sebuah gua, saya turun seperti soong gelombang. Aku senang kamu bersenang-senang. Sekarang, saatnya belajar. Petik 2. Petik 2. Evandel memasang wajah masam. Meskipun sangat menyenangkan dia bersenang-senang bermain di luar dan berteman, melatih kecerdasan diperlukan untuk menumbuhkan potensinya sebagai penyihir. Bagaimanapun, Evandel akan menjadi anugerah besar bagi kemanusiaan di masa depan. Aku akan melakukannya setelah makan. Sangat. Evandel melompat keluar dari pelukanku dan mulai mengirim SMS ke seseorang di jam tangannya. Mungkin itu teman yang dia katakan dia buat. Evandel. Tidak. Saya ingin bertanya padanya. Apakah kamu ingin tetap tinggal di sini? Bahkan jika saya tidak keluar, saya bisa meminta untuk pulang pergi mulai dari tahun kedua. Meskipun akan sedikit merepotkan karena saya harus pergi ke stasiun portal Seoul setiap pagi, itu bukan masalah besar jika itu untuk Evandel. Petik 2. Tidak. Tapi yang mengejutkan saya, Evandel menggelengkan kepalanya. Mengapa? Petik 2. Hajin, kamu mau pergi? Evandel menjawab pertanyaan saya dengan pertanyaan lain. Dia terdengar takut dan khawatir. Menyadari mengapa, saya tersenyum cerah. Tidak, kami berdua, tidak. Kami bertiga akan tetap bersama selama yang kamu inginkan. Dengan Hajin. Ya. Kalau begitu ya. Evandel mengangguk dengan gembira. Sekolah seni bela diri Yosi Hyuk Gunung Baekdu. Segera setelah pelatihannya yang panjang dan 12 jam berakhir, Chae Na-yun berlari ke ruang surat. Ajusi, ada di sini hari ini. Pria di konter menyeringai dan mengeluarkan sepucuk surat. Petik 2. Ini dia, nak. Terima kasih. Chae Na-yun mengambil surat itu. Hari ini tanggal 13 Februari. Hampir 2 minggu telah berlalu sejak dia menerima surat terakhir. Dia bahkan sibuk dengan apa? Sejak surat pertama, Kim Hajin melambat dalam menjawab. Dari 4 hari hingga seminggu, lalu 2 minggu. Tetapi sekarang setelah menerimanya, dia merasakan gelombang sukacita. Chae Na-yun meninggalkan ruang surat dengan senyum lebar di wajahnya. Apa yang kalian berdua lakukan? Di luar, Kim Suho dan Shin Jong-hak sedang menunggu. Sebenarnya, Chae Na-yun memberitahu mereka apa yang terjadi. Bahwa kakak laki-lakinya meninggal. Halo, bisakah kamu mendengarku? Petik 2. Tidak apa-apa. Ya, bukan apa-apa. Mereka berdua saling melirik dan menggaruk pipi mereka. Chae Na-yun menghela nafas. Petik 2. Jika kamu ingin membantuku, perlakukan saja aku seperti yang selalu kamu lakukan. Oke. Di luar, Chae Na-yun juga bertindak dengan cara yang sama. Tetapi ketika dia sendirian, dia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya dan hampir menangis setiap malam. Satu-satunya alasan Chae Na-yun tampil di depan yang kuat adalah untuk tidak ditelan oleh kesedihan. Dia tahu opanya akan menginginkan hal yang sama. Masih. Kim Suho menghela nafas dengan wajah tidak nyaman. Shin Jong-hak tiba-tiba naik. Chae Na-yun, kamu bisa bersandar padaku kapan saja kamu mau. Apa kamu marah? Saya pergi. Juga, jangan ikuti saya kemana-mana. Ini menjijikkan. Petik 2. Chae Na-yun mendorong keduanya pergi dan berlari ke kamarnya. Begitu dia masuk, dia membanting pintu hingga tertutup dan membuka surat itu. Saya senang Anda baik-baik saja. Sudah hampir waktunya untuk kembali, jadi manfaatkanlah yang terbaik dari itu. Jangan sampai terluka. Saya sibuk akhir-akhir ini, jadi saya tidak akan bisa sering menulis. Maaf. Itu dia. Chae Na-yun bergumam linglung. Apakah dia dikerjai oleh tuannya? Dia memeriksa bagian belakang surat itu, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Surat itu hanya memiliki 4 kalimat. Chae Na-yun bingung. Dia tidak ingin percaya bahwa ini dia. Apakah saya melakukan sesuatu yang salah?
Cae Nayun tiba-tiba mendapat dorongan kuat untuk meninggalkan gunung.